taufik hidayah Allah, atas bimbingan, pertolongan, izin dan ridha Allah, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang penuh berkah ini, Baitullah, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW, menjalankan jamaah Jumat dengan harapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita awal akhir, khususnya jamaah Jumat kita, diterima diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pahala ganjaran amal ibadah kita, masalah kita mudah berkait kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang melahirkan membesarkan diri kita, mudah-mudahan beliau orang tua kita semua dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas kadar iman takwa kita kepada Allah, dalam arti kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan bersungguh-sungguh pula di dalam menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya. Karena dengan modal iman dan takwa, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan yang hakiki, dan mendapatkan rahmat Allah fid dini wal dunya wal akhirah. Allah berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, sungguh Allah akan memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada kamu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah SWT, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, mendapatkan rahmat Allah baik hidup di dunia, di alam kubur maupun di akhirat nanti, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, selamat di dunia dan dunia wal akhirah. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mulia karena dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah tidak menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Allah berfirman, laulaka ma khalaqtu alam. Kalau tidak karena kamu wahai Rasul, kamu tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka betapa mulianya Rasulullah, informasi kelahiran, kabar gembira kelahiran Rasul itu sejak dulu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, Roh Nur Nabi Muhammad sudah diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Di Al-Fi'am Isabihullah, Nabi Nur Nabi Muhammad diciptakan 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam binti lazim dari tanah liat. Sebelum wujud Nabi Adam, Nur Nabi Muhammad sudah ada 2000 tahun. Dan Astagfirullah senantiasa bertasbih kepada Allah. Nur Nabi Muhammad 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam sudah ada dan bertasbih kepada Allah. Bersama bertasbih para malaikat. Malaikat bertasbih bersama Nur Nabi Muhammad. Di dalam surat As-Saff Allah berfirman, wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel di dalam surat As-Saff. Allah berfirman, jadi berita lahirnya akan lahir seorang Nabi akhir zaman itu sudah disampaikan Nabi Isa. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi Nabi Isa sudah menyampaikan berita gembira ini, informasi ini disampaikan Allah melalui Al-Quran surat As-Saff. Bahwa Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, ini Rasulullah itu. Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu, untuk menyampaikan risalah kenabian kepadamu. Jadi Nabi Isa itu menyatakan bahwa dirinya adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Tapi Rasulullah utusan Allah, seorang nabi seperti nabi-nabi yang lain. Rasulullah musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat.
dan saya membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur. Saya menyatakan kebenaran itu, membenarkan semua kitab terdahulu. Nabi Isa pun mempercayai nabi-nabi terdahulu, nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan yang lain. Musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku berikan kabar kepada kamu wahai Bani Israel bahwa akan datang seorang utusan setelahku, min ba'di, setelahku. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Nama Nabi Muhammad pertama di Quran adalah Ahmad, berupa cahaya Ahmad. Secara ruhaniah, Nur Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan Allah 2000 tahun sebelum diciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Yakunu khairul anbiya. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik anbiya, khairul anbiya, pemimpin para anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi kita itu adalah nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul. Seluruhnya nabi dan rasul kita jumlahnya 124.000 nabi. Nabi itu 124.313 rasul. Tapi wajib kita 25. Dan di antara nabi sekian ribu itu yang paling baik adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yakunu khairul anbiya wa ummatu khairul ummah. Dan umatnya kita semuanya khairul ummah. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu itu masih baik kita semua, maka kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa umat yang terbaik itu diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah. Kamu semua, baik umat Nabi Muhammad adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Apa kriteria khairu ummah itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang mau mengajak orang lain untuk berbuat baik, memakmurkan masjid dengan segala aktivitasnya, pengajian taklim, Jumatan, Yasinan, jamaah sholat, dan semua aktivitas yang religi, yang berbau agama Islami, itu kita sebagai wujud umat yang khairu ummah, wajib kita mengajak teman kita, orang lain untuk memakmurkan masjid, menghidupkan syariat Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Man ahya syariati faqad ahba. Wa man ahabani kalimah kana ma'idil jannah." Barang siapa menghidupkan syariatku, sungguh itulah bukti bahwa dia cinta kepadaku. Jadi wujud cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Rasul adalah mau menghidupkan syariat Rasulullah. Syariat Rasulullah yang paling utama dan pertama adalah majelis taklim, karena Rasul diutus ke dunia ini adalah menyampaikan wahyu, membacakan ayat Allah kepada umatnya. Maka syariat Rasulullah yang paling utama dan pertama adalah mengadakan majelis taklim. Maka orang-orang yang cinta Rasul harus senang menghadiri majelis taklim. Karena iman takwa itu tidak bisa sempurna tanpa ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa paman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, dia akan masuk surga bersamaku. Nah, ini janji Rasul. Siapa yang mau menghidupkan Rasulullah, majelis taklim, memakmurkan masjid, karena tempat yang sangat efektif untuk memakmurkan, menghidupkan Rasulullah adalah memakmurkan masjid. Karena masjid adalah tempat untuk berkumpul umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan suatu aktivitas ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, ibadah ritual. Maka Rasul menjadikan siapa yang memakmurkan masjid, menghidupkan syariatku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan masuk surga bersamaku. Kalau ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, pertama dulu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia, teman-teman semuanya untuk menghidupkan Rasulullah,
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kalau di kampung kita ada kemungkaran, orang yang cinta Rasul akan mencegah kemungkaran apa saja, minum-minum keras, perjudian, perampokan, apapun yang bertentangan dengan syariat Rasulullah harus kita cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Dengan kemampuan. Man ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan atau kekuasaan. Kekuasaan dalamnya adalah pemerintah, aparat keamanan. Kalau kita tidak mampu, kita bukan aparat keamanan, bilisan, dengan nasihat yang baik. Makanya para ulama tugasnya adalah memberi nasihat. Mau itu hasan sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa menjadi penceramah, memberi nasihat yang baik, bil qurbi, hati kita harus ingkar terhadap kemungkaran. Itu termasuk al-aful iman. Iman yang paling lemah tidak bisa merubah kemungkaran. Kalau kita iman yang kuat, harus kita berusaha merubah kemungkaran, nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan menguatkan imannya kepada Allah. Karena Rasul pertama diperintah oleh Allah adalah untuk menguatkan iman. Rasul menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Qul, katakan wahai Rasul Muhammad, "Qul innama ana basyarum." Sesungguhnya saya ini manusia biasa seperti kalian. Bahwa Nabi Muhammad adalah yang makan, yang minum, yang nikah. Qul innama ana basyarum yuha ilayya. Tapi saya ini mendapatkan wahyu ilayya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sungguhnya ilah, Tuhan yang patut disembah dengan benar, ilahu wahid, Tuhan yang esa, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Itulah yang ditanamkan Rasul, iman yang kuat, meyakini umat harus paham bahwa yang patut disembah di dunia ini dengan hak, dengan benar, tidak wujudnya kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda fil wujudi illallah. Tidak ada yang patut disembah dengan hak, dengan benar kecuali Allah SWT. Dan hal itu harus dibersihkan hatinya, tidak ada di hatinya kecuali Allah. Yang memberi rezeki Allah, yang memberi nikmat Allah, kesuksesan, kebahagiaan, yang bisa menyembuhkan, memberi sehat, kebahagiaan hanya Allah. La ilaha illallah. Itu ditanamkan, tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Tidak ada di dunia makhluk yang sakti, tidak bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Itu ditanamkan, tidak boleh kita minta kepada makhluk. Tidak ada makhluk jin, setan, manusia yang sakti tidak bisa mengabulkan doa kita kecuali dengan izin Allah. Bahkan Rasulullah SAW ketika mau memberi syafaat kepada umatnya di akhirat, di kiamat besok, Rasulullah itu minta izin kepada Allah, sujud kepada Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak bisa memberi syafaat dengan izin Allah. Makanya wujud cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, lalu kita mau menghidupkan syariat Rasulullah. Dan di antara tanda-tanda umat Nabi Muhammad yang khairul ummah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Fath bahwa walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Umat Nabi Muhammad yang baik itu keras terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Tapi kalau tidak memusuhi, tidak boleh kita berbuat keras. Kita harus rahmatan lil alamin. Kita harus memberikan rahmat kepada seluruh alam. Kita harus lemah lembut. Seperti visi Rasulullah bila menyampaikan Islam, dakwah Islamnya dengan cara lemah lembut. Rahmatan lil alamin. Beri rahmat terus alam. Kalau umat non-muslim itu tidak mengganggu kita, kita tidak boleh mengganggu. Itulah kesuksesan Rasulullah dalam dakwah Islamiyah. Sehingga beliau itu dengan berdakwah dengan akhlakul karimah, beliau sukses sampai detik ini. Berbincang-bincang manusia berbondong-bondong masuk Islam karena akhlak beliau, yaitu rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Sungguh ada pada diri Rasul contoh bagi kamu semua, contoh yang sangat sempurna dan paripurna. Tidak ada contoh yang sempurna kecuali Rasulullah. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi, banyak ulama itu berbeda pendapat, bermacam-macam sehingga umat bingung. Maka kita kembali kepada Rasul. Ulama yang mengingkari sunnah Rasul jangan diikuti. Ulama yang sesuai dengan ajaran Rasul kita ikuti. Sehingga kita tidak bingung. Karena akhir zaman ini ulama pun bertentangan karena berbagai macam tendensi macam-macam. Karena nafsunya, karena politik dan sebagainya, sehingga umat bingung, ulama ini, kiai ini begini, kiai ini begitu. Maka kita kembali kepada Rasulullah. Karena Allah mengingatkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Karena sungguh contoh yang sempurna hanya Rasulullah. Kalau manusia biasa, ulama kiai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Al-insanu makhluk kotoran. Maka kita mengikuti Rasul. Kita keras kepada orang kafir kalau dia memusuhi kita tetap berakidah bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Inna dina indahul Islam. Ruhamau bainahum, dan umat Nabi Muhammad senantiasa kasih sayang di antara sesama. Ruhamau bainahum, saling kasih sayang di antara sesama. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin bersaudara, semua saudara. Kalau beda pandang biasa, furu'iyah biasa. Yang penting kita sama agama kita, yang kita sembah satu yaitu Allah. Nabi kita satu, Nabi akhirnya Nabi Muhammad SAW. Pedoman kita sama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita menjaga kerukunan sehingga masjid akan menjadi makmur kalau kita ini saling menghargai dan menghormati seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita harus menyontoh Rasulullah. Jangan menyontoh orang yang keras-keras, tapi kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Rukaan sujadah. Umat Nabi Muhammad senantiasa rukuk dan sujud. Tanda umat Nabi Muhammad senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Rukuk dan sujud bersama-sama, senang berjamaah di masjid. Rukaan sujadah yang tabuna fadlan minallah, mencari ridha Allah, anugerah Allah. Yang tabuna fadlan minallah wa ridwana, dan mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Simahu fi wujuhihim min athari sujud, dan wajahnya orang-orang muslim Nabi Muhammad senantiasa bercahaya wajahnya min athari sujud, tanda-tanda bekas-bekas sujud. Itulah tanda-tanda umat Nabi Muhammad yang khairah umat. Demikian, sebetulnya masih banyak materi yang perlu disampaikan karena keterbatasan waktu. Demikian yang bisa disampaikan, mudah menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kita cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Innal ahsanal kalam Allah man ya'lam fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.